Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif tentang kemampuan menulis puisi bebas kelas 7 SMP Negeri Kota 5 Bengkulu yang disusun oleh Clara Lapinia NIM 1911290019 kelas 6A Tadris Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Heti Ospita MPD. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Belajar bahasa adalah belajar komunikasi dan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Sastra merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai penghalus budi pekerti, peningkatan kepekaan, rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial, penumbuh apresiasi budaya dan penyaluran gagasan, imajinasi dan ekspresi secara kreatif dan konstruktif, baik secara lisan maupun secara tulisan. Melalui sastra, siswa diajak memahami, menikmati, dan menghayati karya sastra. Di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dengan jelas diungkapkan bahwa salah satu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah supaya peserta didik secara kreatif menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan. Kreativitas berbahasa salah satunya adalah melalui kegiatan menulis. Keterampilan menulis sangatlah penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya dalam lingkup pendidikan, melainkan juga dalam kehidupan masyarakat. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan atau menginformasikan, dan mempengaruhi orang lain atau dalam hal ini ialah pembaca. Selain itu, menulis menjadi kebutuhan hidup untuk mengekspresikan ide atau gagasan serta perasaan seseorang. Pengekspresian diri melalui tulisan salah satunya bisa dalam bentuk karya sastra berupa puisi. Menulis puisi merupakan bagian dari ekspresi sastra dalam standar kompetensi kajian bahasa Indonesia. Keberadaan kompetensi ini di dalam kurikulum menunjukkan bahwa penguasaan terhadap keterampilan menulis puisi ini sangat penting dan sangat diperlukan. Pembelajaran puisi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar siswa dapat menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan pikiran dalam bentuk karya sastra yang disebut puisi. Nugriantoro mengatakan bahwa puisi terbentuk oleh dua aspek yang saling berkaitan, yaitu sesuatu yang ingin diekspresikan dan sarana pengekspresian, yakni unsur isi dan bentuk. Unsur isi mencakup aspek gagasan, ide, emosi, atau lazim disebut tema, makna, sedangkan unsur bentuk misalnya berupa berbagai aspek kebahasaan dan tipologinya. Utama mengemukakan bahwa salah satu materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dianggap sulit oleh siswa adalah puisi, mulai dari menganalisa puisi, memaknai puisi, membaca puisi, hingga menulis puisi. Dari hasil observasi, diperoleh informasi bahwa kemampuan siswa dalam menulis puisi masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan guru atau penyelenggara pendidikan lebih memfokuskan siswa pada aspek pembacaan puisi, bukan pada aspek penulisan puisi. Hal ini dikarenakan kualitas proses pembelajaran kurang begitu diperhatikan oleh guru atau penyelenggara pendidikan lainnya, sehingga hasilnya pun kurang sesuai dengan harapan. Hampir semua jenis sastra yang diajarkan di sekolah disajikan dengan cara-cara yang kurang bisa mengajarkan siswa untuk lebih kreatif dan inovatif. Semestinya, sastra itu bisa menjadi pemicu munculnya kreativitas baru, mengingatkan objek kajian sastra adalah daya imajinasi dan nilai rasa seseorang. Daya imajinasi akan memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang sangat menunjang kreativitas seseorang, sedangkan nilai rasa akan menumbuhkan kepekaan seseorang terhadap fenomena-fenomena kehidupan yang akan terjadi. Dengan menggabungkan keduanya dalam pembelajaran, terutama pembelajaran sastra, akan tercipta suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga capaiannya hasil yang diinginkan akan memenuhi standar yang berlaku. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pembelajaran sastra.
A. Hakikat pembelajaran sastra. Sulastri-Ningsih dan Mahmuda menyatakan bahwa sampai kini terjadi perdebatan dan perpanjangan tentang pembelajaran sastra. Ada yang menginginkan agar pengajaran sastra diajarkan secara terpisah dengan pengajaran bahasa, dan ada pula yang menyarankan agar pengajaran sastra diajarkan secara terpadu dengan pengajaran bahasa. Pihak yang setuju pengajaran sastra diajarkan terpadu karena mereka berpendapat bahwa sastra memang merupakan bagian dari bahasa. Oleh karena itu, pengajaran bahasa dan sastra sangat sulit dipisahkan. Dengan demikian, walaupun pengajaran sastra merupakan pengajaran seni, ia tetap merupakan bagian dari pengajaran bahasa. Artinya, tidak hanya secara substansial, pengajaran sastra bagaimanapun akan membantu pengajaran bahasa, dan sebaliknya. Pihak yang setuju dengan pengajaran sastra dipisahkan dengan pengajaran bahasa. Mereka bertolak dari pemahaman bahwa sastra memiliki karakteristik sendiri sebagai pengajaran seni. Pengajaran seperti ini juga dapat direncanakan dalam kurikulum 2004, yakni telah memisahkan kompetensi pengajaran sastra dengan kompetensi dengan pengajaran bahasa Indonesia. B. Fungsi pembelajaran sastra. Wardani dalam Sulastri-Ningsih dan Mahmuda mengemukakan fungsi sastra adalah untuk yang pertama melatih keterampilan berbahasa, yang kedua menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Yang ketiga, membantu mengembangkan diri pribadi. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan, keamanan, dan kepuasan melalui kehidupan manusia dalam fiksi. Yang keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman-pengalaman baru hingga dapat melarikan diri sejenak dari kehidupan yang sebenarnya. C. Tujuan pembelajaran sastra. Bahasa dan sastra adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sastra menggunakan bahasa sebagai media penyampainya. Tujuan pembelajaran sastra di sekolah juga eksklusif dalam pembelajaran bahasa. Dari 4 tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, hanya 2 yang berkaitan dengan pembelajaran sastra, yaitu yang pertama, siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasan budaya dan intelektual manusia Indonesia. 2. Jenis-jenis sastra. A. Puisi. Puisi selalu berubah-ubah sesuai dengan evolusi selera dan perubahan konsep estetikanya. Meskipun demikian, orang tidak akan dapat memahami puisi secara sepenuhnya tanpa mengetahui dan menyadari bahwa puisi itu karya estetis yang bermakna, yang mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna. Puisi yaitu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Semua itu merupakan sesuatu yang penting, yang direkam dan diekspresikan, dinyatakan dengan menarik dan memberi kesan. Puisi itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting diubah dalam wujud yang paling berkesan. B. Pengertian puisi. Puisi adalah bentuk kesusastraan yang menggunakan pengulangan kata sebagai ciri khasnya. Pengulangan kata itu menghasilkan rima, ritme, dan musikalisasi, memberikan batasan yang berkaitan dengan struktur fisik dan menyatakan bahwa puisi adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh dengan pikat. Puisi adalah as the interpretive dramatisation of experience in material language, pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran dalam bahasa berirama atau bermetrum. Puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan terindah. Puisi selalu berkembang dari waktu ke waktu akibat terjadinya evolusi, selera, dan perubahan konsep keindahan dari para penyair. Pengertian puisi menurut pandangan lama yakni karangan yang terikat oleh bait, baris, jumlah kata, dan pola persajakan. Sedangkan pengertian puisi menurut pandangan puisi modern itu berdasarkan pada hakikatnya, bukan berdasarkan pada bentuk formalnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah ucapan atau ekspresi tidak langsung. Di samping itu, puisi merupakan ucapan ke inti masalah yang langsung menuju kepada esensi sesuatu dengan pilihan kata yang akurat dan dipadatkan. C. Ciri-ciri puisi. Perulangan bunyi, perulangan kata, ataupun perulangan kalimat memberikan tekanan pada bagian-bagian tertentu dalam puisi. Di antara baris-baris di dalam puisi terdapat pertautan antara korespondensi yang selanjutnya membentuk bait-bait. Bait-bait ini bertautan dengan bait yang lain dan membentuk puisi ini secara keseluruhan.
Pada dasarnya, puisi memiliki ciri-ciri yang berbeda pada perkembangan zamannya. Akan tetapi, meskipun memiliki ciri-ciri yang berbeda, puisi dapat memiliki kesamaan dan dapat dikategorikan sebagai ciri-ciri umum puisi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa komprehensif yang indah. Yang kedua, menggunakan dua macam bahasa, yakni bahasa denotasi dan bahasa konotasi. Yang ketiga, memiliki rima yang dapat memberikan efek musikalisasi sehingga mudah diingat atau dihafal. Yang keempat, menggunakan diksi atau pilihan kata. Yang kelima, setiap bait dapat menyentuh perasaan atau membangkitkan rasa emosional dalam bentuk kegembiraan atau kebahagiaan, kepuasan, kesedihan, penyesalan, dan sebagainya. Jenis-jenis puisi. Warsidi menggolongkan puisi berdasarkan kurun waktu yang dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru atau modern. Berdasarkan isi yang dibagi menjadi 5, yaitu balada, ode, himne, satire, dan epigram, dan berdasarkan bentuk atau gaya pengungkapan yang dibagi menjadi 4, yaitu puisi tipe naratif, puisi tipe deskriptif, puisi tipe reflektif, dan puisi tipe lirik. Unsur-unsur puisi. Menurut Bolton, unsur pembangun puisi ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur mental. Unsur fisik adalah segala unsur yang kelihatan kalau puisi dituliskan dan yang didengar ketika puisi dibacakan. Unsur fisik ini meliputi baris, bait, tipografi, dan bunyi yang tersusun dalam bentuk kata-kata. Unsur mental adalah unsur yang tidak kelihatan atau kedengaran, dan unsur ini ditimbulkan oleh unsur fisik. Unsur mental ini meliputi arti atau makna, tema, asosiasi-asosiasi, citra, dan emosi. Bab 3. Metode penelitian. A. Variabel penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, yakni kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Kota Bengkulu, variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis puisi bebas. B. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah rencana penelitian yang menggambarkan variabel penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik yang diperoleh dari hasil tes tertulis. Angka atau statistik tersebut merupakan gambaran kemampuan siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Kota Bengkulu dalam menulis sebuah puisi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.